Lu pernah kepikiran gak, kenapa semua kitab kuno, dari yang ditulis ribuan tahun lalu sampai yang dijaga ketat di perpustakaan rahasia, semuanya nyelipin kode soal hukum semesta? Kayak mereka udah tahu duluan gimana cara mainin realitas ini. Tapi, kita yang hidup di zaman modern, malah sibuk nge-scroll sosial media dan ngeluh hidup gak berubah. Bro, ini bukan teori konspirasi murahan atau mitos kosong. Ini ilmu yang udah diwarisin sama leluhur, tapi sekarang malah dianggap khayalan sama orang-orang yang terlalu sibuk ngejar uang, tanpa ngerti energi di baliknya. Padahal kalau lo bener-bener paham, hukum semesta ini yang bisa bikin lo dapet keberlimpahan tanpa harus kerja rodi. Selamat datang di Hukum Semesta, channel yang bakal ngebongkar gimana cara nyelarasin diri lo sama frekuensi semesta biar hidup lo makin lancar, rezeki ngalir deras dan sukses jadi hal yang wajar, bukan keajaiban. Jadi kalau lo pengen belajar gimana cara kerja realitas, klik tombol subscribe dulu. Jangan cuma jadi penonton pasif, tapi jadi bagian dari mereka yang ngerti cara ngehack hidup ini. Jadi, hari ini kita bakal ngebahas kode-kode tersembunyi yang udah ditinggalin di kitab-kitab kuno. Dari kitab suci, teks filsafat, sampai naskah, mistik yang jarang diakses orang. Dan yang lebih penting, gue bakal kasih lo kunci buat praktekinnya di kehidupan nyata. Karena percuma paham teori tapi nggak tahu cara make-nya. Ingat satu hal, hukum semesta itu nggak peduli lo percaya atau enggak, dia tetap jalan. Yang beda, lo mau ikutan arus atau tetap berenang lawan gelombang. Siap buat ngelihat realitas dari sudut yang beda? Let's go. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Kitab-kitab kuno itu bukan cuma tumpukan tulisan jadul yang isinya mitos atau aturan moral doang. Kalau lo tahu cara baca yang benar, di dalamnya ada blueprint tersembunyi tentang cara kerja realitas. Dari peradaban Sumeria sampai teks suci di timur, semua ngomongin hal yang sama. Realitas ini bukan kebetulan, tapi bisa dimanipulasi. Sebelum masuk ke hukum semesta yang spesifik, kita bahas dulu kenapa orang zaman dulu lebih paham hukum realitas dibanding kita. 1. Orang-orang kuno lebih sinkron. Sama alam dulu, manusia hidup nyambung sama alam. Mereka nggak sibuk sama scroll media sosial atau kerja rodi sampai lupa diri. Mereka ngerti pola alam, siklus energi, dan bagaimana getaran di dalam diri bisa ngaruh ke realitas luar. Makanya banyak teks kuno yang ngajarin tentang frekuensi, doa, meditasi, dan kekuatan pikiran. Di kitab suci manapun ada prinsip yang sama. Apa yang lo pikirkan dan rasakan, itu yang bakal balik ke lo. Mau itu dalam bentuk karma, hukum tabur tuai, atau manifestasi energi. Contoh paling gampang, konsep doa dan niat. Di Islam kita disuruh berdoa dengan keyakinan penuh bahwa doa kita udah dikabulin. Ini sama persis dengan konsep manifestasi di hukum tarik-menarik. Lu nggak bisa minta sesuatu sambil ragu-ragu. Lu harus yakin itu udah jadi bagian dari realitas lo. 2. Teks-teks kuno. Itu sebenarnya panduan mengendalikan realitas. Kalau lu baca kitab-kitab kuno, ada banyak metafora soal air, angin, tanah, dan api. Itu bukan sekadar simbol alam, tapi kode tentang bagaimana mengontrol elemen-elemen dalam diri kita. Air melambangkan emosi dan intuisi, angin adalah pikiran dan komunikasi, tanah adalah tindakan dan fondasi kehidupan, api adalah semangat dan energi transformasi. Orang-orang zaman dulu paham kalau hidup yang seimbang itu berarti lo bisa ngontrol keempat elemen ini dalam diri lo. Nggak kebawa emosi, tapi juga nggak terlalu rasional sampai lupa intuisi. Nggak cuman mikir doang, tapi juga bertindak. 3. 5 hukum semesta yang tersembunyi di kitab kuno sekarang. Kita bongkar beberapa hukum semesta yang sebenarnya udah disebut di kitab-kitab suci dan teks mistik kuno. Hukum 1. Hukum resonansi. Apa yang lo vibrasikan, tuh yang lo tarik. Ini udah jelas banget ada di hukum tabur tuai di berbagai agama. Di Islam ada ayat yang bilang, barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan sebesar biji zarah, maka ia juga akan melihat balasannya. Ini bukan cuma soal karma, tapi
tentang frekuensi energi yang lo pancarkan. Kalau lo terus-menerus ngeluh, insecure, dan takut miskin, semesta bakal terus ngasih lo alasan buat makin ngeluh dan makin miskin. Sebaliknya, kalau lo vibrasiin rasa syukur, semesta bakal kasih lo lebih banyak alasan buat bersyukur. Itu hukum, bukan keajaiban. Hukum 2. Hukum polarisasi. Segala sesuatu punya lawan, tapi satu kesatuan. Di Taoisme ada konsep yin and yang. Islam juga ngajarin keseimbangan dunia dan akhirat. Ini nunjukin kalau hidup ini soal mengintegrasikan dua kutub yang berlawanan. Orang yang terlalu mikirin materi bakal kehilangan spiritualitas. Orang yang terlalu spiritual tapi nggak ngurus dunia bakal kesulitan hidup. Kunci keberlimpahan, lo harus bisa main di dua-duanya. Hukum 3, hukum keberlimpahan. Semesta itu nggak pernah kekurangan. Di kitab suci selalu disebut bahwa rezeki itu udah ditentukan, tapi bukan berarti lo diem doang. Ini tentang mindset bahwa kekayaan itu nggak terbatas. Kenapa sebagian orang bisa dapat banyak uang dengan gampang sementara, yang lain kerja keras tapi tetap miskin? Karena yang kaya ngerti cara nyelarasin vibrasi mereka dengan energi keberlimpahan. Mereka nggak takut kehilangan, makanya mereka terus dapet. Yang miskin takut kekurangan, makanya mereka makin kekurangan. Hukum 4, hukum keterhubungan. Nggak ada yang kebetulan. Orang-orang yang paham spiritualitas tahu kalau setiap kejadian dalam hidup lo itu nyambung. Kenapa lo ketemu orang tertentu di momen tertentu? Kenapa ada kejadian yang seolah ngubah jalan hidup lo? Semua itu bukan random. Itu hasil dari vibrasi dan keputusan yang lo buat sebelum-sebelumnya. Makanya, di kitab-kitab kuno, ada banyak ajaran tentang refleksi diri. Lo disuruh merenung bukan buat jadi galau, tapi buat ngeliat pola dalam hidup lo dan gimana lo bisa ubah realitas lo ke depan. Hukum 5, hukum kehendak bebas. Lo punya pilihan tapi lo nggak bisa kabur dari konsekuensi. Di Islam kita diajarin tentang takdir, tapi juga dikasih kehendak bebas buat milih jalan hidup. Lo bebas mikir, bebas berbuat, tapi hukum semesta tetap berlaku. Lo bisa pilih mau percaya atau enggak, mau belajar atau enggak, mau berkembang atau enggak, tapi hasilnya tetap tergantung dari apa yang lo pilih. Jadi, dari semua hukum ini, pertanyaannya adalah, lo mau jadi orang yang ngerti cara kerja semesta dan make ilmunya, atau tetap hidup di mode autopilot? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Lo udah tahu kalau kitab-kitab kuno bukan sekadar dongeng, tapi kode tentang cara kerja semesta. Sekarang kita bahas gimana hukum-hukum ini bisa diterapin dalam hidup lo secara nyata. Jangan salah paham, ini bukan sihir, bukan ilmu mistis, tapi pemahaman tentang energi dan kesadaran. Orang-orang sukses paham ini, makanya hidup mereka jalan terus. Sementara yang nggak paham, ya gitu, muter-muter di lingkaran yang sama sambil nyalahin takdir. Hukum resonansi, frekuensi lo nentuin realitas lo. Lo pernah perhatiin nggak? Kalau lo lagi bad mood, tiba-tiba semua hal terasa nyebelin. Lampu merah lebih lama dari biasanya. Kerjaan makin ribet, orang-orang tiba-tiba jadi ngeselin. Tapi kalau lo lagi bahagia, tiba-tiba hidup terasa lancar. Itu bukan kebetulan. Itu hukum resonansi yang lagi kerja. Frekuensi yang lo pancarkan akan menarik kejadian yang setara. Makanya orang-orang kaya makin kaya dan orang-orang miskin makin miskin. Karena mindset mereka beda dan itu memancarkan energi yang beda. Di kitab suci dibilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu artinya, kalau lo percaya hidup lo bakal susah, ya semesta bakal buktiin itu ke lo. Kalau lo yakin lo bisa sukses, lo bakal nemuin jalannya. Gimana cara gunain hukum ini? Pantau pikiran lo. Kalau lo mulai banyak ngeluh, stop. Ubah perspektif. Jangan fokus ke yang kurang. Fokus ke yang udah ada dan bersyukur. Perhatikan lingkungan lo. Kalau lo sering dikelilingi orang yang toksik, secara nggak sadar lo bakal ikut vibrasi mereka. Cari lingkungan yang bisa ningkatin energi lo. Di 2.
Hukum polarisasi, segala sesuatu ada pasangannya. Hidup lo nggak bakal selalu enak, tapi tenang, karena semua hal buruk yang terjadi ada lawannya. Gagal bisnis, berarti lo satu langkah lebih deket ke sukses karena lo dapet pengalaman baru. Disakiti orang, berarti lo bakal lebih ngerti gimana caranya ngebangun relasi yang sehat. Lagi jatuh, berarti lo dikasih kesempatan buat bangkit lebih tinggi. Dalam kitab-kitab kuno selalu ada cerita tentang ujian sebelum kemenangan. Nabi, raja, filsuf, semuanya ngalamin fase jatuh sebelum mereka naik. Jadi kalau lu lagi di bawah, tenang. Itu bagian dari game ini. Gimana cara gunain hukum ini? Ubah mindset lu soal kegagalan. Itu bukan akhir, itu batu loncatan. Jangan terlalu nyaman. Kalau lu terlalu lama di zona nyaman, semesta bakal paksa lu keluar dengan cara yang gak enak. Belajar lihat sisi lain dari setiap kejadian. Semua hal buruk yang terjadi pasti ada hikmahnya. 3. Hukum keberlimpahan. Semesta itu gak pernah kekurangan. Lo sadar gak kalau alam ini gak pernah pelit? Matahari selalu bersinar tiap hari, gratis. Oksigen selalu ada, lo gak perlu bayar. Tanaman tumbuh terus tanpa perlu lo suruh. Tapi kenapa banyak orang mikir kalau rezeki itu terbatas? Karena mereka kena program miskin sejak kecil. Diajarin buat hemat berlebihan, takut kehilangan, mikir kalau uang itu susah didapat. Padahal uang itu cuman energi. Kalau lu ngerti cara ngalirin energi ini, duit bakal ngalir ke lu tanpa henti. Kitab-kitab kuno ngajarin kita buat berbagi. Bukan karena butuh pahala, tapi karena berbagi itu ngebuka jalur energi keberlimpahan. Semakin lo memberi dengan ikhlas, semakin banyak yang bakal lo terima. Gimana cara gunain hukum ini? Berhenti mikir kalau dunia ini kekurangan. Semua yang lo butuhin itu ada. Tinggal gimana lo nyelarasin vibrasi lo buat dapetin itu. Latih diri buat menerima. Banyak orang gak sadar kalau mereka sebenarnya nolak rezeki. Misalnya pas ada peluang malah mikir, gua gak pantas dapet ini. Bersedekah tanpa takut kekurangan. Lo gak perlu nunggu kaya buat berbagi. Justru dengan berbagi, lo ngirim sinyal ke semesta kalau lo udah di frekuensi keberlimpahan. 4. Hukum keterhubungan. Gak ada yang kebetulan. Lo pernah ngalamin kejadian kayak gini. Lo kepikiran seseorang, tiba-tiba dia ngehubungin lo. Lo baca sesuatu, terus tiba-tiba lo nemuin hal yang sama di tempat lain. Itu namanya sinkronisitas. Semesta selalu kasih tanda, tapi masalahnya, banyak orang gak peka. Di kitab-kitab kuno, banyak cerita tentang orang yang dikasih kode sebelum sesuatu terjadi. Di Islam ada mimpi-mimpi Nabi, di budaya Timur ada pertanda alam. Semua itu bukan mitos, tapi bukti kalau realitas ini tersambung satu sama lain. Kalau lo mulai nyadar sama pola ini, hidup lo bakal lebih mudah. Karena lo ngerti kapan harus gerak, kapan harus diem, dan kapan harus percaya sama arus semesta. Gimana cara gunain hukum ini? Latih intuisi lo. Jangan cuma pakai logika doang. Kadang firasat itu lebih valid. Perhatikan pola dalam hidup lo. Kalau lo sering ngalamin hal yang sama berulang-ulang, itu bukan kebetulan. Jangan abaikan tanda-tanda kecil. Bisa jadi itu petunjuk buat sesuatu yang lebih besar. 5. Hukum kehendak bebas. Lo bisa milih tapi lo nggak bisa kabur dari konsekuensi. Banyak orang malas mikir, terus ngandelin takdir. Padahal di kitab-kitab kuno, semua nabi, filsuf, dan pemikir besar selalu menekankan pilihan. Lo bisa pilih buat males-malesan, tapi konsekuensinya, hidup lo bakal stuck di situ-situ aja. Lo bisa pilih buat berusaha lebih keras dan hasilnya, lo bakal dapat sesuatu yang lebih gede. Dalam kitab suci dibilang, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya, semua tergantung lo. Gimana cara gunain hukum ini? Ambil tanggung jawab atas hidup lo. Jangan nyalahin takdir, orang lain, atau keadaan. Sadari kalau setiap keputusan lo membentuk masa depan lo. Bahkan keputusan kecil pun bisa punya dampak besar. Gunakan kehendak bebas lo buat selaras sama hukum semesta. Kalau lo ngerti cara mainnya, lo bisa atur hidup lo sesuai yang lo mau.
Nah, itu dia 5 hukum semesta dalam praktiknya. Bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang bisa lo gunain buat ngehack realitas lo. Kalau lo masih ngerasa hidup lo nggak berubah, tanyain diri lo sendiri. Lo udah make hukum ini atau cuma jadi penonton yang nunggu keajaiban jatuh dari langit? Oke, sekarang kita gaspol ke bagian yang lebih dalam. Lo udah tahu hukum-hukum semesta itu nyata. Udah tahu juga kalau kitab-kitab kuno dari berbagai peradaban sebenarnya kasih kode tentang cara kerja realitas ini. Tapi pertanyaannya, gimana cara lo make ini semua buat bener-bener ngubah hidup lo? Karena ya, jujur aja, banyak orang yang sekadar tahu, tapi nggak pernah beneran praktik. Gue bakal kasih lo nuansa yang lebih dalam dari 5 hukum yang tadi, plus strategi rahasia yang jarang orang tahu. Siap, siap. Hukum resonansi realitas lo itu cermin diri lo. Gue ulangin sekali lagi biar lo bener-bener nyantol. Hidup lo sekarang itu hasil dari vibrasi yang lo pancarin. Kalau lo sering ngalamin kejadian yang sama, berarti ada pola energi yang terus lo ulang. Misalnya, lo selalu dapet bos yang toksik. Kenapa? Mungkin lo belum belajar buat naikin standar dan ngeluarin energi kepemimpinan. Lo selalu gagal bisnis. Kenapa? Mungkin lo masih vibrasi takut gagal. Jadi semesta kasih lo bukti buat ngevalidasi ketakutan itu. Lo selalu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kenapa? Mungkin lo masih punya trauma dari hubungan lama yang belum diberesin. Kitab suci bilang, perbaikilah dirimu, maka langit akan membantumu. Ini bukan motivasi doang, tapi hukum energi yang emang nyata. Teknik gila buat hack hukum resonansi. Perhatikan emosi lo saat lo dapet pengalaman buruk. Jangan cuma kesel atau nyalahin keadaan, tapi tanya, apa ini nunjukin sesuatu yang ada dalam diri gue? Mulai bersikap seolah-olah lo udah jadi versi terbaik lo. Jangan nunggu sukses buat bersikap seperti orang sukses. Lo jadiin mindset itu. Duluan baru semesta bakal ngikutin. Gunakan afirmasi yang emosional, bukan cuman gue kaya, tapi gue ngerasain keberlimpahan dalam setiap aspek hidup gue. 2 hukum polarisasi. Setiap kegelapan ada terangnya. Lo tahu nggak kenapa orang yang pernah jatuh ke titik terendah justru sering jadi yang paling sukses? Karena semakin dalam lo jatuh, semakin tinggi potensi lo buat bangkit. Di kitab-kitab kuno, semua orang besar harus melewati fase kehancuran dulu sebelum dapat pencerahan. Nabi Musa diusir dulu, baru jadi pemimpin. Nabi Muhammad dimusuhi dulu, baru membangun peradaban. Buddha harus melepas semua kenyamanan sebelum dapat kebijaksanaan. Kenapa? Karena hukum polarisasi ini wajib terjadi. Dalam kejatuhan lo, ada kode buat kebangkitan lo. Tapi kalau lo nggak baca kodenya, ya lo bakal stuck di situ-situ aja. Strategi rahasia buat make hukum ini. Setiap kali lo ngalamin sesuatu yang pahit, langsung tanya, ini ngajarin gue apa? Jangan jadi korban keadaan. Kalau lo terus-menerus ngeluh, lo bakal makin jauh dari terang. Sadari bahwa semakin besar ujian lo, semakin besar hadiah yang menunggu. Lo harus siap ngelewatin fase gelap buat dapet cahaya. 3. Hukum keberlimpahan. Semesta itu kaya, tinggal lo siap atau enggak. Gue tahu ini bakal nyentil banyak orang, tapi gue harus ngomong. Orang yang hidupnya selalu kekurangan, seringkali karena mindsetnya kekurangan. Semesta itu kaya, duit ada di mana-mana, peluang berserakan, dan masalahnya, lo bisa lihat atau enggak. Di kitab-kitab kuno diajarkan tentang memberi sebelum menerima. Bukan karena lo harus bayar dulu ke semesta, tapi karena lo harus ada di frekuensi orang yang pantas menerima. Bayangin gini, lo pengen mobil mewah, tapi mindset lo masih miskin. Semesta nggak bakal kasih karena lo belum siap. Cara masuk ke vibrasi keberlimpahan. Biasakan berbagi meskipun sedikit. Ini bukan buat pamer, tapi buat ngebuka jalur rezeki. Latih diri buat menerima. Jangan remehkan hal kecil kayak traktiran temen. Itu latihan buat ngebuka jalur energi menerima. Sadari kalau uang itu energi, bukan benda mati. Kalau lo pelit sama uang, uang bakal pelit sama lo. 4. Hukum keterhubungan, semua hal saling nyambung. Lo pernah ngalamin kejadian kayak gini? Lo kepikiran sesuatu, terus tiba-tiba lo nemuin hal itu di mana-mana. Atau lo ketemu orang yang ternyata ngebawa
lo ke peluang besar. Itu namanya hukum keterhubungan. Di kitab-kitab suci selalu ada cerita tentang tanda atau wahyu yang datang sebelum peristiwa besar terjadi. Itu karena semesta selalu kasih sinyal buat lo. Cara gunain hukum ini peka sama pola dalam hidup lo. Jangan anggap remeh kebetulan. Yang berulang, gunakan intuisi lo buat baca arah hidup lo. Kadang semesta ngomong lewat firasat. Perhatiin orang-orang yang tiba-tiba masuk dalam hidup lo. Bisa jadi mereka pembuka jalan buat sesuatu yang lebih besar. 5. Hukum kehendak bebas. Lo bisa milih jalan lo sendiri. Lo nggak bisa nyalahin takdir kalau lo sendiri yang nggak pernah ambil keputusan. Banyak orang stuck di hidup yang nggak mereka suka karena mereka nggak pernah berani milih. Di kitab-kitab kuno, semua orang besar harus ambil keputusan besar. Musa harus milih ninggalin kerajaan. Muhammad harus milih buat berhadapan dengan kaumnya sendiri. Buddha harus milih ninggalin kenyamanan. Semesta bakal selalu ngebuka banyak jalan, tapi lo yang harus milih jalannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya, lo yang harus mulai dulu. Cara menggunakan hukum ini, jangan takut ambil keputusan besar. Keputusan lo hari ini bakal nentuin hidup lo 5 tahun ke depan. Sadari kalau nggak milih pun sebenarnya pilihan. Kalau lo diem aja, berarti lo memilih buat stuck. Gunakan hukum lain buat mendukung pilihan lo. Lo bisa milih jalur sukses, tapi kalau mindset lo masih gagal, ya percuma. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya lo bisa langsung make hukum-hukum semesta ini buat ngerubah hidup lo? Gue bakal kasih strategi konkret yang bisa lo terapkan hari ini juga. Jangan cuma dengerin, langsung praktik. 1. Teknik reprogram pikiran. Hacking alam bawah sadar. Lo tahu nggak, 95% hidup lo dikendalikan alam bawah sadar. Kalau di dalam kepala lo masih ada program kayak, duit susah dicari, gua nggak berbakat, hidup ini penuh penderitaan, maka apapun yang lo coba, semesta bakal selalu kasih lo realitas yang sesuai dengan program itu. Di kitab-kitab kuno ada konsep tazkiyah atau penyucian diri. Itu bukan cuma soal moral, tapi juga soal ngebersihin sampah di pikiran bawah sadar. Cara praktis reprogram pikiran, gunakan afirmasi dengan emosi. Jangan cuma ngomong gue kaya, tapi rasakan dengan penuh keyakinan. Ganti lingkungan lo. Kalau lo dikelilingi orang-orang yang negatif, program mereka bakal masuk ke kepala lo juga. Gunakan teknik visualisasi setiap pagi. Bayangin hidup lo sesuai yang lo mau. Rasakan emosinya seolah-olah itu udah terjadi. 2. Latihan frekuensi keberlimpahan. Biar rezeki ngalir. Kayak air, rezeki itu bukan soal kerja lebih keras, tapi soal seberapa selaras frekuensi lo dengan energi keberlimpahan. Makanya, ada orang yang kerja banting tulang tapi tetap miskin. Sementara, ada yang kerja santai tapi duit ngalir terus. Di ajaran Sufi, ada konsep muraqabah atau kesadaran penuh terhadap keberlimpahan semesta. Lo harus latihan buat sadar kalau rezeki itu sebenarnya udah ada, tinggal lo buka jalannya. Latihan praktis. Selalu ucapkan syukur sebelum tidur dan setelah bangun. Rasa syukur bikin frekuensi lo naik secara instan. Biasakan memberi tanpa takut kekurangan. Semakin lo merasa cukup, semakin semesta kasih lebih. Berhenti ngomong kata-kata miskin. Hindari kalimat kayak, gue nggak punya duit, atau hidup susah. 3. Teknik menarik peluang dengan hukum resonansi. Kalau lo pengen sesuatu, jangan cuma berharap. Lo harus jadi magnet buat hal itu. Misalnya, lo pengen bisnis sukses, bergaul sama orang-orang yang udah sukses, biar frekuensi lo naik. Lo pengen punya hubungan yang sehat, perbaiki hubungan lo sama diri sendiri dulu. Lo pengen dikenal sebagai orang yang berpengaruh, mulai bertindak seperti itu sekarang, bahkan sebelum ada yang notice lo. Latihan praktis. Setiap pagi, tanyakan ke diri sendiri, siapa yang gue harus jadi hari ini biar gue makin dekat sama realitas yang gue mau. Bersikap seolah-olah lo udah dapet yang lo inginkan. Kalau lo mau jadi kaya, mulai kelola duit lo dengan cara yang lebih cerdas sekarang juga. Jauhi orang-orang yang vibrasinya bikin lo stuck. Semakin sering lo terpapar energi negatif,
semakin susah lo naik level 4. Cara baca tanda-tanda semesta. Kode itu selalu ada, tinggal lo mau baca apa enggak. Pernah ngalamin kejadian yang kayaknya kebetulan banget? Kayak lo kepikiran sesuatu terus tiba-tiba ada orang ngomongin hal yang sama. Itu bukan kebetulan, itu semesta kasih lo petunjuk. Di kitab-kitab suci, selalu ada cerita tentang petunjuk yang datang dalam bentuk mimpi, peristiwa, atau orang-orang tertentu. Kalau lo nggak peka, lo bakal kehilangan banyak kesempatan emas. Latihan praktis, latih intuisi lo. Setiap kali lo dapet firasat kuat, coba perhatiin dan catat. Perhatikan pola yang sering muncul di hidup lo. Kalau lo terus ketemu orang yang ngomongin bisnis, mungkin itu pertanda lo harus mulai usaha. Jangan cuekin mimpi atau firasat lo. Kadang semesta komunikasi lewat cara yang halus. 5. Teknik manifestasi kilat. Rahasia yang jarang orang tahu manifestasi. Bukan cuma soal berharap dan berpikir positif. Lo harus ngerti cara ngehack energi supaya keinginan lo lebih cepat jadi nyata. Di kitab-kitab kuno ada konsep doa yang makbul karena dilakukan dengan energi yang tepat. Kuncinya bukan di kata-kata, tapi di getaran emosi yang lo keluarkan saat lo meminta. Cara manifestasi cepat, gunakan metode scripting. Tulis keinginan lo seolah-olah itu udah terjadi, dan rasakan emosinya saat menulis. Lepaskan keterikatan. Semakin lo terlalu ngotot sama keinginan lo, semakin semesta merasa lo ada di vibrasi kekurangan. Gunakan meditasi niat. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan energi lo menyatu dengan keinginan lo. Tantangan buat lo. Gue tantang lo buat coba salah satu teknik ini selama 7 hari. Bukan sekadar coba-coba, tapi bener-bener serius praktik. Kalau lo lakuin dengan niat yang kuat, lo bakal mulai ngerasain pergeseran energi dalam hidup lo. Siap? Dari semua yang udah kita bahas, ada satu hal yang harus lo ingat. Hukum semesta itu nggak peduli lo percaya atau enggak. Mereka selalu bekerja, sama kayak gravitasi. Lo boleh ngebantah sekuat tenaga, tapi kalau lo loncat dari gedung, ya tetap jatuh ke bawah. Hukum semesta juga gitu. Rezeki, keberlimpahan, kesuksesan, kesehatan, semuanya tunduk sama hukum energi dan vibrasi. Yang bikin beda cuma satu, lo sadar atau enggak. Ringkasan cepat buat lo yang mau ubah hidup. Semesta ngasih petunjuk lewat kitab-kitab kuno. Tapi, kalau lo nggak pernah baca dan ngerti, ya selamanya lo bakal nyangkut di realitas yang sama. Pikiran bawah sadar lo itu kunci. Ubah pola pikir, ubah hidup lo. Frekuensi lo nentuin apa yang bakal lo tarik. Lo nggak bisa pengen kaya, tapi vibrasi. Lo masih miskin. Peluang emas selalu ada, tapi kalau lo nggak peka sama tanda-tanda semesta, ya udah, bye-bye. Manifestasi bukan soal berharap, tapi soal jadi magnet yang tepat buat keinginan lo. Jadi, sekarang pilihannya ada di tangan lo. Mau tetap jalan di pola lama yang bikin lo stuck, atau mulai ngikutin hukum semesta biar hidup lo naik kelas tantangan buat lo. Gue pengen tahu siapa di antara lo yang beneran serius mau ubah hidup. Coba salah satu teknik yang gue kasih tadi selama 7 hari. Kalau lo berani, komen di bawah. Gue siap berubah. Dan ingat, kalau lo nunda, lo bakal lupa. Kalau lo lupa, lo bakal nyesel. Kalau lo nyesel, ya lo tetap di situ-situ aja. Sekarang sebelum lo cabut, kasih like, share ke teman-teman lo, dan subscribe. Karena di sini, kita bukan sekadar ngomongin teori, tapi kita hack realitas biar hidup lo jadi masterpiece. Skrip ini bukan sekadar omongan kosong. Ini adalah peta kesadaran buat lo yang pengen bener-bener ngehadepin hidup dengan cara yang beda. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Mau lo gunain atau lo cuekin? Jangan lupa, semesta selalu ngasih kode. Lo mau baca atau nunggu dihajar dulu?